Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Fauzan Project Kreatif. Kali ini saya akan coba sebuah lampu LED DRL, dan LED DRL ini mempunyai mode sun running juga. Ini saya beli di sebuah toko online, harganya 169.000 ya di toko online, dan saya bukan penjualnya, saya juga mau beli di toko online, harganya 169.000. Apabila sobat ingin tahu di mana link saya belinya ini, silahkan lihat di deskripsi video ini, sudah saya sertakan untuk link pembeliannya. Atau apabila link sudah tidak aktif ataupun susah diakses, silahkan kontak ke Instagram saya. Dan nanti saya akan coba untuk tunjukkan kepada sobat-sobat sekalian bagaimana spesifikasinya dan juga nanti pemasangannya di mobil. Ini universal untuk semua mobil ya. Mobil apapun yang menggunakan baterai aki atau tegangan DC ini bisa dipasang ke situ. Bukan hanya untuk di mobil, di motor juga bisa sebenarnya. Tapi nanti saya akan tunjukkan pemasangannya di mobil, caranya mudah dan simple. Oke, sekarang saya akan coba buka kotaknya, dan di sini harga 169.000 itu sudah dapat sepasang DRL. Dan di sini untuk DRL-nya dia ada yang black atau transparan. Kemudian untuk panjangnya ada yang 25 cm juga 32 cm. Ya, di sini juga ditunjukkan untuk skema pemasangannya seperti ini. Ini pemasangannya di full pump relay atau ke relay pompa minyak. Dan saya memilih yang black steel ya, seperti ini. Kalau yang transparan dia warnanya yang di bagian PCB LED-nya ini warnanya transparan atau warna putih. Yang ini yang black steel, warna papan PCB-nya pada LED-nya ini. Kemudian di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 9 LED-nya. Kemudian ini bentuknya cukup bagus ya desainnya. Sama halnya seperti ini. Kemudian saya akan coba dulu ukur berapa panjang yang saya beli ini, karena ada yang 25 cm juga 32 cm. Yang ini saya belinya 25 cm ya, seperti ini. Ini panjangnya yang untuk 25 cm. Kemudian untuk lebarnya sekitar 2,5 cm atau 25 mm. Dan untuk tebalnya 14 mm atau 1,4 cm. Bentuknya juga kompak ya, desainnya juga slim. LED DRL ini juga fleksibel, namun tidak terlalu banyak bisa ditekuk seperti ini yang saya contohkan. Dia fleksibelnya seperti ini. Jadi pemasangannya apabila di bidang yang tidak datar, ini bisa dipasang seperti ini. Jadi dia bisa ditekuk sesuai tempat pemasangannya. Pemasangannya biasanya di bumper ya, di bumper mobil. Dia mendapat dua di sini, kemudian di sini ada wiring atau kabelnya. Lalu pada LED ini dia sudah dilengkapi dengan soket, jadi tidak perlu penambang soket lagi. Ini cukup praktis namanya. Sini ada dua soketnya. Kemudian dia ada skrup. Di sini ada 4 skrup, dimana ini DRL-nya bisa dipasang dan direkatkan menggunakan skrup. Tapi dia juga bisa atau sudah dilengkapi dengan double tip untuk perekatnya. Jadi kalau tidak menggunakan skrup, menggunakan double tip bisa juga. Tapi kalau misalnya kalau double tip ya, itu biasanya sering lepas. Kalau menggunakan skrup kan itu lebih tahan lagi atau lebih kuat lagi. Dan di sini kabelnya cukup panjang kalau dilihat dari sini. Nah, ini pemasangannya sangat mudah ya. Kabelnya cukup panjang seperti ini. Ini dari lampu LED DRL kiri kanannya sudah menyatu untuk kabelnya seperti ini ya. Jadi ini pemasangannya, ini dipasang soketnya. Setelah lampu DRL-nya terpasang dan terduduk di mobil, dan soketnya ini adalah soket yang biasanya diletakkan di eksterior mobil, karena ini soketnya biasanya itu waterproof atau anti air. Oke, cukup bagus soketnya, harga 169.000 dipadukan dengan kualitas seperti ini. Jadi itu wajar ya. Kemudian di sini ada 4 kabel untuk outnya. Ada 4 kabel di sini, merah, hitam, 2 kuning. 2 kuning ini adalah untuk sinyal sennya, karena DRL ini sen ada mode sen running ya. Jadi sennya itu dia berjalan, bukan netap gitu saja, dia berjalan. Kemudian di masing-masing DRL ini disambungkan ke sen kiri dan sen kanan yang kabel kuning ini. Yang terserah mau yang ini kiri atau yang ini kanan, atau ini kiri atau ini kanan. Kemudian pada kabelnya yang di sini ada merah dan hitam. Di merah ini yang disambung ke sinyal nyalanya, kemudian hitam ke negatif aki atau masa bodi mobil. Yang ini kabel kuning ke kabel positif lampu sen.
Kalau untuk penyalaannya, yang merah ini disambung ke ACC kontak, maka dia menyala pada saat siang hari maupun malam hari di saat mesin menyala. Atau bisa disambung ke full pump atau pompa minyak. Tadi ada diagramnya yang ditunjukkan ke sini. Saya juga akan menunjukkan nantinya berapa watt kedua lampu ini, karena sepertinya ini cukup banyak titik LED-nya. Takutnya ini daya outputnya cukup besar. Saya akan coba hitung di sini. Tapi sebelum itu saya akan coba dulu menyalakannya, menunjukkannya bagaimana sen running atau DRL ini menyala. Saya akan gunakan adaptor 12 volt di sini. Yang pada bagian kabel warna hitam itu adalah untuk negatif, saya akan sambung ke negatif. Kemudian yang kabel merah yang untuk DRL positif DRL ya, saya coba sambungkan. Setelah saya sambungkan, ini untuk DRL nya saja, modelnya warna putih seperti ini. Dan saya hanya menemukan untuk DRL nya itu warna putih saja. Ini putihnya kristal ya, bagus ya, tidak tercampur biru ataupun warna kuning. Putihnya itu mantap, 6000 Kelvin kalau tidak salah ini. Dan untuk sen runningnya, saya akan coba sambungkan atau kasih sinyal untuk sen runningnya ke positif adaptornya. Nah seperti itu jalannya, keren. Apabila saya nyalakan 2, seperti ini hasil dari sen runningnya. Apabila sen runningnya sudah mati, maka dia langsung tergantikan ke DRL. Tapi apakah ini bisa dinyalakan sen runningnya tanpa menyalakan DRL-nya? Saya akan coba. Kabel positif DRL-nya saya lepas. Saya coba untuk memberi tegangan kepada kabel sen runningnya. Oke, kabel sen runningnya sudah saya kasih tegangan, tapi dia tidak menyala. Berarti ini sistemnya harus disambung atau dikasih arus ke kabel yang merahnya, atau kabel untuk DRL-nya harus dikasih arus, baru sen runningnya mau menyala. Makanya sebaiknya kalau menggunakan sen running siang siang ataupun malam hari, sebaiknya disambung ke ACC kontak kabel yang merahnya, atau sambung ke kabel positif full pump atau pompa minyaknya. Karena kalau tidak, atau disambung ke lampu senja pada malam hari saja ingin menyala lampu DRL-nya, maka pada siang hari sen runningnya tidak menyala seperti ini. Berarti dia harus dinyalakan atau dikasih tegangan kepada kabel merahnya atau kabel untuk positif DRL-nya seperti ini. Baru dia bisa dinyalakan sen runningnya. Memang disayangkan ya kalau misalnya sen runningnya tidak bisa menyala pada saat DRL-nya tidak menyala. Ya tapi tidak apa-apa, bisa disesuaikan sesuai selera, karena fungsinya DRL daytime running light. Jadi dia bisa menyala pada siang hari, bukan untuk lampu senja. Saya akan coba dulu ukur berapa output daya pada lampu ini. Dan di sini saya akan coba ukur menggunakan multimeter. Saya coba ukur dulu untuk tegangan yang saya gunakan. Oke, tegangan yang saya gunakan di sini 12,6 volt. Jadi 12,6 volt DC untuk tegangan yang saya gunakan. Dan saya akan coba untuk mengukur berapa output daya pada LED DRL ini, keduanya. Oke, untuk kedua DRL-nya menyala sebesar 0,4 ampere. Oke, di sini ditunjukkan 0,4 ampere untuk kedua DRL-nya. Kemudian saya akan coba kasih untuk sen runningnya keduanya. Oke, pada saat sen running dinyalakan, dia arusnya itu naik turun ya. Tapi dilihat di sini mana yang arus yang paling tinggi. Dan di sini saya melihat itu arus yang paling tinggi adalah 0,7. Oke, yang paling tinggi 0,7 ya. Untuk kedua sen running ditambah dengan DRL-nya. Dan di sini saya akan hitung tadi DRL-nya menyala 0,4 dan sen runningnya menyala 0,7 ampere. Tegangan yang saya gunakan adalah tadi 12,6 volt dikali 0,4 ampere. Ini untuk DRL-nya tadi, kita hitung berapa untuk DRL-nya. Jadi hasil pencariannya itu adalah tegangan dikali arus. Jadi tegangannya 12,6 volt, arusnya 0,4 ampere. Totalnya tadi di sini untuk kedua DRL-nya berarti 12,6 volt dikali 0,4 ampere. Hasilnya adalah 5,04 watt.
Ya, berarti kedua DRL-nya, kedua lampunya ini dinyalakan. Untuk DRL putihnya tadi, output dayanya itu hanya 5,04 watt. Jadi itu tidak terlalu besar ya, di bawah 10 watt, dan itu tidak perlu penambahan relay karena daya outputnya hanya 5 watt. Dan untuk sen runningnya, kedua sen runningnya dinyalakan tadi 12,6 volt dikali 0,7 ampere. Hasilnya adalah 8,82 watt. Jadi hasilnya seperti ini, DRL-nya dinyalakan kedua-duanya itu 5,04 watt dan sen runningnya 8,82 watt. Dan ini cukup rendah daya outputnya, di bawah 10 watt ya. Jadi tidak penambahan relay pun juga tidak apa-apa sebenarnya. Tinggal disambung kabelnya dan dia tidak memakan arus yang banyak. Jadi aki tidak akan tekor dengan dipasangnya lampu DRL ini. Dan saya akan coba menunjukkan kepada sobat-sobat sekalian bagaimana cara pemasangannya di mobil. Dan pemasangannya sangat mudah, hanya menyambungkan kabel ini saja ke 4 kabelnya. Yang warna kuning disambung ke positif kabel sen, kemudian yang merah ke kabel full pump atau pompa minyak yang positifnya, atau bisa ke ACC kontak atau kabel ACC di mobil yang positifnya. Kemudian yang hitam itu disambung ke ground atau negatif aki. Pemasangannya mudah. Oke, saya akan tunjukkan dan kita lihat hasilnya nanti bagaimana setelah dipasang di mobil siang maupun malam hari. Silahkan cek terus video ini dan jangan kemana-mana. Oke, nantinya saya akan coba letakkan di sini untuk pemasangannya. Kemudian ini kabelnya akan saya selipkan di grill bawah ini di bagian dalam. Ini bumpernya saya akan buka untuk memudahkan proses pemasangannya. Oke, jadi pemasangan lampunya sudah di sini bagian kiri kanannya dan kabelnya keluar ke sini ya. Nanti tinggal pemasangan bumpernya, pasang lagi soketnya ke sini. Kiri kanan, dan di sini untuk kabel negatifnya yang warna hitam sudah saya sambung ke negatif aki dan saya kasih sekun bulat tadi
dan tinggal kabel yang merah dengan kabel ke sen kiri dan ke sen kanan yang telah saya tambahkan tadi. Kabelnya tadi kurang panjang, kabelnya ini saya tambahkan lagi kabelnya agar panjang menuju ke kabel sennya. Sini yang merahnya juga kabel untuk DRL nya juga saya kasih tambahan juga sama yang sen kirinya juga. Oke, ini tinggal saya pasang dulu, langsung saya pasang kabel sen kiri sen kanan juga positif DRL nya karena negatif sudah. Nah, di sini bumpernya telah saya pasang lagi dan kemudian lampunya saya letakkan di sini tadi ya. Lalu pada lampu DRL ini dia sebenarnya mempunyai driver. Biasanya kalau lampu DRL yang lain itu ada sebuah kotak yang di dalamnya itu driver, tapi ya pada lampu ini dia ada driver di dalam lampunya langsung di sini. Ini ada seperti komponen-komponen elektronik di dalamnya, itu adalah drivernya. Dan di sini kabelnya tidak terlalu kelihatan karena saya selipkan di bagian sini. Oke, saya akan sambungkan dulu untuk kabel ke sennya, kabel positif sennya di kiri dan kanan. Pemasangannya sama saja untuk kiri kanan kabel sennya. Dan di sini ini sennya ya, ini sen di mobil saya. Pada bagian kabel sen ini ada dua kabel, tapi warna kabelnya itu sama, hitam dan hitam. Harus mencari yang positifnya, karena pada bagian kabel sen itu ada negatif dan positifnya. Bagian warnanya ini adalah yang hitam-hitam, maka saya tidak tahu yang mana ini yang positifnya. Tapi sebenarnya ini bisa dibolak-balik untuk mencobanya. Pertama misalnya pasang dulu bagian ini, kalau sennya tidak menyala berarti itu terbalik atau salah pemasangan kabelnya, tinggal dipasang ke sebelahnya lagi, berarti itu adalah yang kabel positifnya. Sama halnya yang ke kiri dan kanan, ini ada dua kabel juga. Saya pasang dulu ke kabel sennya, dicoak, jangan diputus. Saya coak karena ini ada pemasangan aksesoris sebelumnya, ada bekas coakan yang saya tutup menggunakan isolasi, dan saya akan buka dan pasang kabel warna kuningnya. Jadi kabel ke positif sennya sudah saya sambung di sini. Maaf tidak memperlihatkannya karena untuk mempersingkat durasi juga. Di sini saya sambung, saya coak kabelnya, bukan dipotong tapi dicoak, dikupas. Kemudian saya sambung kabelnya ke positif sen kiri dan kanan. Lalu tinggal satu kabel yang untuk positif DRL-nya. Di sini saya akan sambungkan ke kabel full pump yang positifnya. Saya akan coba ambil di pada bagian screen box dalam sini. Ini screen box di mesin. Pada screen box ini ada dia untuk full pump. Ini full pump tapi untuk relaynya ini ya. Ada yang untuk relaynya. Di perlihatan itu seperti ini. Kelihatannya yang seperti ini. Jadi dia full pumpnya itu di sebelah sini. 1 2 3, berarti 1 2 3 ini. Ini relay full pumpnya. Tapi saya tidak akan mengambil kepada relaynya ini. Saya akan coba ambil pada soket kabelnya. Di sini ada kabel untuk full pumpnya ya. Ini kabel positif DRL-nya tadi. Dan untuk pencairan mana kabelnya itu saya akan coba menggunakan tes PNDC. Jepitan tes PNDC-nya saya ambil ke negatif aki. Kemudian saya akan coba di sini untuk mencarinya. Tapi untuk mencarikannya berarti kabel yang menyala saat posisi kontak on dan mati pada posisi kontak ACC maupun off. Berarti kabel yang menyala pada posisi kontak on dan mati pada posisi kontak ACC dan off. Sebenarnya saya sudah mengetahui yang seperti ini kabelnya. Yang ini yang kalau di Suzuki Swift dia ada warna hitam strip putih ini dia. Bagian ujung sini ini adalah kabel positif full pump atau positif pompa minyaknya. Oke, jadi tadi kabel yang ini sudah saya tes adalah kabel untuk full pump atau kabel positif pompa minyaknya. Tadi pada saat posisi kontak on, kabel ini menyala menggunakan tes PNDC, dan kontak off atau ACC dia mati. Oke, saya sambung ke sini, tapi saya tidak menyambungkan ke kabel atau mencoak kabelnya dulu di sini. Bisa saja sih ini disuak kemudian disambungkan kabelnya, tapi saya akan coba dengan sistem tusuk dan tancap seperti ini. Ini soketnya saya lepas. Nah, pada bagian kabel tadi ini ya, yang ini warna hitam strip putih ini yang paling ujung di sini. Jadi untuk lubangnya berarti ini yang paling ujung sebelah sini. Kemudian ini adalah tadi kabel positif DRL-nya. Saya coba masukkan ke sini
yang paling ujung sebelah sini tadi. Tapi kalau menggunakan sistem ini hati-hati ya, harus pemasangannya itu rapi dan tepat, kalau tidak akan sangat berbahaya. Sebenarnya selain kabel ke full pump ini bisa disambung ke kabel ACC di mobil, bisa dicari di screen box di dashboard bawah mobil atau di kunci kontak soketnya. Ada kabel ACC bisa disambungkan ke sana untuk kabel positif DRL-nya. Tapi saya akan sambung ke positif full pump atau positif pompa minyaknya. Sini sudah saya masukkan tadi kabelnya dan ini saya masukkan lagi. Oke, sudah seperti ini. Saya coba rapikan dulu kabel-kabelnya. Nah, jadi ini sudah terpasang, kemudian saya tutup lagi screen boxnya. Semua instalasi sudah selesai di sini. Pemasangannya, kemudian kabel-kabel sudah saya pasang dan ini sudah saya tutup. Saya tutup lagi buka mesinnya. Kemudian ada satu hal lagi yang ingin saya kasih tahu, di sini akan ada double tip yang telah disediakan pada dampu DRL ini. Biasanya double tip ini tidak kuat merekat dan lama-lama dia akan melepas dan lemnya akan tidak tahan. Kalau seperti itu sebaiknya mengganti dengan double tip 3M seperti ini. Ini biasanya saya gunain terus untuk perekatan aksesoris mobil dan sangat tahan untuk perekatannya juga. Kalau dilepas pun dia tidak berbekas. Tapi nantinya akan saya ganti lagi apabila terlihat ada yang sedikit longgar atau lepas. Pemasangan sudah selesai, sekarang saya akan coba nyalakan. Seperti yang sobat lihat bahwa kedua lampunya berfungsi dengan baik, DRL dan sen runningnya. Di sini sen runningnya cantik ya, nyalanya itu atau runningnya itu dia soft, tidak seperti yang DRL alias fleksibel. Dia seperti ini nyalanya. Dan di sini untuk terangnya, padahal ini siang hari, tapi untuk LED sen runningnya terlihat jelas di sini. Bahkan dia kalah dengan lampu sen di mobil. Dan untuk DRL-nya juga seperti itu, dia terlihat jelas pada siang hari dan cantik untuk dilihat seperti ini. Sen runningnya cantik ya. Saya coba matikan dulu untuk sennya. Dan untuk DRL-nya pada siang hari terlihat seperti ini. Saya akan coba untuk nyalakan hazardnya. Dan pada saat hazard dinyalakan, ini semakin cantik ya dilihat ya, keren. Runningnya itu soft untuk jalan LED-nya. Oke, nantinya saya akan coba perlihatkan untuk di malam hari bagaimana cahayanya. Kita lihat untuk di malam hari seperti ini. Oke sobat, mungkin begitu saja video saya kali ini. Terima kasih telah menonton, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa bagi sobat yang belum subscribe, saya mohon untuk subscribe channel saya ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorial lainnya kepada sobat. Dan jangan lupa juga like-kan video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaannya. Sampai jumpa di video berikutnya, see you next time.